Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ba'du. Yaqul tabaraka wa ta'ala fi kitabil aziz a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabashshir ibadil ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Shadaqallahul azim. Jamaah kawafil yang dirahmati oleh Allah, ada 4 hal yang harus kita perhatikan ketika Allah Subhanahu wa taala itu menceritakan tentang dialog ahli surga dengan penduduk ahli neraka. Di dalam surat Al-Mudaththir Allah Subhanahu wa taala ceritakan dialog itu dan diabadikan oleh Al-Qur'anul Karim ketika penduduk surga menanyakan masalah fis sakar. Apa yang menyebabkan kalian menjadi penghuni neraka sakar? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka mengatakan apa? Dulu kami tidak termasuk orang yang melaksanakan sholat. Para ulama itu mengatakan, boleh jadi mereka itu memang nggak sholat sama sekali, atau mereka itu kurang memperhatikan dari segi ibadah sholatnya, sehingga sholatnya itu berantakan. Jadi aspek pertama yang membuat mereka itu menjadi penghuni neraka sakar adalah karena aspek spiritualnya berantakan. Ya, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala berantakan. Biasanya kalau seseorang itu kalau hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala itu berantakan, maka hubungannya dengan yang lain juga dapat dipastikan berantakan. Nah, ini pasti mengikut. Kalau hubungannya dengan Allah itu baik, maka hubungannya dengan orang lain akan baik. Kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon agar dia itu diberikan kemampuan untuk mendirikan salat. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku ya Allah orang yang mendirikan salat. Nabi Ibrahim nggak minta apa-apa, nggak minta jabatan, nggak minta harta, nggak minta ini. Tapi dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia itu menjadi pribadi yang mampu mendirikan salat. Karena ini adalah merupakan barometer ukuran. Apakah seseorang itu baik atau tidak, itu dilihat daripada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, terutama salat. Dan baginda Rasulullah SAW juga mengatakan, amalan yang pertama kali nanti akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tentang salat kita. Nah, di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala itu bagaimana kita ini lebih memperbaiki salat kita. Ya, itu mengajarkan tentang kedisiplinan. Bagaimana itu sholat di awal waktu dengan sholat berjamaah dan segalanya. Ya, ini menjadi momen kita untuk berubah. Ini bagaimana kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Aspek yang kedua yang menyebabkan seseorang itu menjadi penghuni neraka sakar adalah dari segi apa? Dari segi aspek sosialnya. Walam nakum nut'imul miskin. Dulunya kami itu tidak termasuk orang yang suka memberikan makan orang miskin. Artinya mereka itu tidak ada kepedulian dengan orang-orang yang kurang beruntung dari segi ekonomi. Nggak empati terhadap orang-orang miskin. Nah, ini juga menjadi apa? Menjadi aspek sosialnya juga berantakan, menyebabkan mereka itu menjadi penghuni neraka sakar. Yang selanjutnya diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Dulunya kami itu juga suka membicarakan hal-hal yang batil bersama orang-orang yang suka membicarakan hal-hal yang batil. Artinya apa? Dari segi moralitas mereka juga berantakan. Di samping dari segi spiritualnya berantakan, sosialnya berantakan, ini yang ketiga, mereka itu juga adalah merupakan yang berantakan dari segi moralitas. Moralnya tidak terjaga, tutur katanya tidak terjaga, ya. Ya, suka berbicara tentang hal-hal yang batil. Bahkan itu senang sekali berbicara tentang hal-hal yang kebatilan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan juga kepada kita, wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Dan kami juga dulu tuh mendustakan akan adanya hari pembalasan. Nah, ini lebih parah lagi. Yang membuat seseorang itu menjadi penghuni neraka sakar adalah apa? Aspek ideologinya juga berantakan dan amburadul. Mereka nggak percaya kepada hari pembalasan. Hatta atanal yakin. Sehingga datang kepada mereka
akan kematian, nggak sempat lagi taubat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ajal mereka itu datang. Ya, mana berantakan dari segi spiritualitasnya berantakan, sosialnya berantakan, moralitasnya juga berantakan, ideologinya juga berantakan. Ya, sempat lagi bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala hatta atanal yaqin, sampai kematian itu datang kepada kami. Ini menjadi pelajaran bagi kita di bulan Ramadan ini. Barangkali dialog ini antara penduduk ahli surga dan ahli neraka menjadi pelajaran kita untuk menjadikan bagaimana Ramadan kali ini bisa merubah, dan madrasah Ramadan ini bisa merubah tentang 4 aspek ini di dalam kehidupan kita sehari-hari ke depan. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.